Namun hal itu ditolak keras oleh Habib II lantaran bahkan dia memberikan satu statement yang sangat keras terhadap Theodor Herzl, ya, bahwasannya tidak akan sejengkal tanah pun akan diberikan kepada mereka karena ini bukan tanah saya, tapi inilah tanah rakyat dan kalian tidak akan berhak mendapatkan hal itu gitu. Dengan adanya sosial media ini begitu banyak hal yang kita dapatkan dan kita tahu, dan itu merubah pandangan banyak jutaan orang. Saya bertemu dengan cukup banyak orang gitu ya, online maupun offline, yang berpikir bahwa isu Palestina ataupun apa yang terjadi di Palestina terutama di Gaza itu semacam wake up call kepada kita. Nah, kenapa negara-negara besar misalkan kayak Rusia, Cina, bahkan Korea sekalipun, Kim Jong Un itu sangat mendukung Palestina? Saya melihatnya itu bukan dia sebagai kemanusiaan, tapi saya melihatnya sebagai dia, daripada saya mendukung Israel ada Amerika, jadi gitu loh. Jadi melihatnya bukan dia sebagai mereka peduli sama kita karena kita orang Islam. Sebenarnya menurut saya tidak. Hari ini di Palestina dijadikan tempat untuk uji coba peluru-peluru atau senjata-senjata canggih yang dimiliki oleh Israel. Tahu gak teman-teman, ternyata salah satu senjatanya itu adalah saat menyentuh ke tanah itu nggak berbunyi sama sekali, nggak ada bom, nggak ada api dan yang sebagainya. Tapi ketika menyentuh ke tanah, yang keluar adalah pisau-pisau. Sebelum kita jauh membahas banyak sudut pandang, kemudian yang tentunya membahas yang paling hangat nanti tentunya di akhir, kita harus tahu juga akar masalahnya dulu gitu, sejarah bagaimana konflik Palestina dan Israel ini terjadi. Karena kalau dari sejarahnya aja kita udah gagal definisi, udah gagal pemahaman, maka kita akan gagal juga dalam memperjuangkan itu. Maka pertanyaan ini ingin saya sampaikan kepada Ibu Dr. Mas Rofa, bagaimana sejarah konflik Israel Palestina ini? Mungkin pada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para narasumber, Ibu Dr. Syifa Fauzia, Bapak Afrin Sena, dengan Bapak Ustadz Ridwan, dan juga moderator, alhamdulillah, dan juga para hadirin semua pada malam ini. Alhamdulillah, kumpulan kita hari ini dalam rangka untuk mendiskusi tentang Palestina. Tadi dari moderator ingin kita memperjelas bagaimana sebenarnya sejarah akar historis terhadap konflik Israel Palestina ini. Mungkin kita sudah banyak membaca literatur ya, karena memang ini menjadikan salah satu isu yang memang belum berakhir, bahkan makin memanas pada saat ini. Kalau kita lihat sejarahnya, bahwasannya Palestina ini memang sudah menjadi sebuah sudah ada penduduknya di tanah yang kita, kalau memang bicaranya banyak sekali kalau kita flashback ke belakang ketika ada tanah Kanaan dan sebagainya ya. Tapi saya persingkat sedikit. Sebenarnya awalnya ini ketika ada ide untuk dari gerakan namanya Zionis. Ya, Zionis movement ini yang diperakasai Bapak Zionis ini namanya Theodor Herzl. Dia inilah yang menggagas, ingin cita-citanya itu, dreamnya itu ingin mendirikan namanya Jewish State. Karena ingin mengumpulkan orang-orang Yahudi yang diaspora yang terpencar akibat waktu itu ada Holocaust dan sebagainya. Mereka kan berpecah di seluruh dunia. Dia memimpikan ada sebuah grand design dari gerakan Zionis ini untuk menciptakan, membentuk namanya sebuah negara Yahudi atau Jewish State. Nah, upaya ini jauh sebelum didirikannya negara Israel tadi tentunya. Jadi mereka sudah panjang ya, udah punya rencana panjang gitu. Ketika bahkan Palestina ini masih dikuasai oleh Turki Utsmani. Saat itu Sultan Abdul Hamid II mulai dibujuk, dirayu untuk mau menghibahkan tanah dari Palestina untuk dia untuk mendirikan negara Israel tadi seperti itu. Itu kita sekitar tahun 1917 sudah dimulai ya. Artinya tapi Sultan Abdul Hamid II ini tidak mau, bahkan dengan iming-iming saat itu kalau mau dikasih tanah itu dia akan dibantu secara keuangannya. Kan saat itu memang Turki Utsmani sudah mulai diambang kehancuran ya, karena butuh banyak dana-dana untuk Turki Utsmani sendiri. Namun hal itu ditolak keras oleh Habib II
lantaran bahkan dia memberikan satu statement yang sangat keras terhadap Theodore Herzl, ya, bahwasannya tidak akan sejengkal tanah pun akan diberikan kepada mereka karena ini bukan tanah saya, tapi inilah tanah rakyat dan kalian tidak akan berhak mendapatkan hal itu gitu. Nah, setelah itu dia tidak bisa membujuk Sultan Abdülhamid II. Kemudian dia berupaya lagi dengan hal yang lainnya sampai akhirnya Turki Utsmani runtuh, kemudian diambil oleh mandatnya oleh Inggris. Nah, dengan Inggris inilah membuka jalan. Nah, karena memang melihat itu masih impian yang terus dibuat desain-desain untuk mendirikan itu. Singkat cerita ya, akhirnya di deklarasi Balfour inilah yang menjadi peta ataupun jalan ataupun diberikan karpet merah lah istilahnya itu untuk membuka jalan Theodore Herzl ini akhirnya bisa mendapatkan tanah di Palestina yang akhirnya akan menjadikan negara Yahudi atau Jewish State yang akhirnya berdiri pada tanggal 14 Mei 1948. Tapi sebelum negaranya itu berdiri, itu sudah mulai banyak dilakukan upaya-upaya untuk datangnya Yahudi ke Palestina. Dengan tentu tadinya sebenarnya mereka ini sebelum ada gerakan Zionis ini sendiri, Palestina dengan orang-orang Yahudi masih hidup berdamai. Tapi lambat laun mereka mulai ingin menguasai tanah-tanah Palestina. Ya, dalam sejarahnya juga diceritakan bahwasannya dia bahkan membeli tanah-tanah orang Palestina, orang-orang Yahudi ini dengan niatan nanti mereka akan mendirikan negara tersebut, akan kumpul mereka akan ke sana. Dan inilah akhirnya cita-cita mereka tercapai, berdirilah negara Jewish State Yahudi, kemudian akhirnya terjadilah peristiwa Nakba dan semuanya dan pengusiran orang-orang Palestina dari tanah kelahirannya dan akhirnya terus berlanjut dan akhirnya menjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang akhirnya malah justru orang-orang masyarakat Palestina yang sudah ada di wilayahnya ini terusir dari tanah kelahirannya itu di Palestina. Ya, mungkin kalau secara detail korbannya tentu kita sudah banyak tahu, sudah berapa juta manusia yang akhirnya mereka jadi pengungsi, mereka di sana dan sebagainya. Dan bahkan ini akhirnya menjadi konflik yang terus memanas di kisaran kawasan wilayah Timur Tengah. Karena akar menjadi masalah politik di Timur Tengah ini ya isu Palestina ini. Selama ini belum selesai, itu akan merembet ke negara-negara di Timur Tengah. Ini yang harus kita menjadi concern kita bersama, bahwasanya ini memang konflik yang sudah sangat panjang sekali. Ya, makanya dalam satu teori konflik dikatakan protracted social conflict. Ini konflik yang berlarut-larut. Jadi sampai kebetulan saya juga alhamdulillah beberapa kali melakukan penelitian tentang Israel Palestina dan juga ada beberapa jurnal ataupun buku tentang itu, dan akhirnya ini menjadikan salah satu bahwasanya ini konflik yang saling berkepanjangan. Bahkan kita lihat sekarang ini ketika di peradaban sekarang masih ada satu negara yang terjajah. Dan sekali lagi saya bilang, kalau ini bukanlah konflik agama, tapi ini sudah merupakan occupied territory, ini adalah merupakan occupation, penjajahan pendudukan terhadap bangsa yang ingin menguasai wilayahnya tadi. Karena memang kalau kita lihat, apa sih klaim Israel terhadap tanah Palestina? Pertama, secara klaim historis, dia menganggap tanah Palestina ini menjadi sebuah tanah yang promised land bagi mereka, tanah janjikan. Dia menganggap saya harus mendirikan negara itu di situ gitu, nggak boleh tempat yang lain. Tadi kan sempat ditawarkan oleh Inggris itu di daerah yang bukan Palestina, karena itu kan masih wilayah Inggris ya. Jadi Inggris itu berhak ngasih tanah gitu. Itu mau dikasih ke daerah Afrika sana. Tapi Israel nggak mau, Zionis ini nggak mau gitu. Dia tetap kekeh pengen di daerah Palestina karena menganggap itu sudah ada dalam kitab mereka yang ingin tetap di sana. Nah, kemudian akhirnya dibuat tadi ada klaim historisnya, kemudian klaim teologisnya tadi, kemudian secara historisnya, politiknya tadi akhirnya dia membuka jalan dengan deklarasi Balfour tadi, dan akhirnya itu menjadi salah satu rentetan peristiwa sejarah yang akhirnya berdirilah negara Israel tadi ini. Yang justru mengherankan, Israel ini adalah negara yang baru, negara istilah buatan lah ya, yang didukung oleh negara-negara yang punya kekuatan superpower. Ada Amerika, ada Inggris, ada Perancis, yang mereka di sana yang mendukung Israel ya, karena dana-dana semua datang dari Amerika tentunya dan juga negara sekutunya. Ya, ini salah satu singkat secara historisnya tadi yang akhirnya Israel ini menjadi sebuah negara Yahudi yang akhirnya mereka justru melakukan eksodus ya, orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang akhirnya mereka kumpulkan di Israel sendiri. Dan uniknya juga kita lihat bahwasannya keluarga negaraan yang ada di Israel ini kan dia masing-masing punya, nggak ada yang asli dari orang di sana gitu, di Israelnya. Mereka rata-rata adalah datang dari negara-negara lain.
Ya, dan mereka itu juga menjadi dua keluarga negaraan juga. Ada yang Yahudinya Amerika, ada yang Polandia, ada yang Irlandia gitu. Jadi mereka ini tidak ada yang asli dari sana, beda dengan orang Palestina yang sudah datang, sudah ada ketika mereka belum menjadikan negara tersebut. Ini secara singkatnya kita bicara seperti itu. Demikian. Ya. Baik, kita udah diulas secara sejarah yang tadi bisa kita coba ambil benang merahnya. Ada banyak dasar pembelaan kita bagi konflik Israel-Palestina gitu. Mau itu berdasarkan agama, mau itu berdasarkan kemanusiaan dan berbagai sudut pandang. Tidak ada yang salah dari sikap kita membela Palestina. Dan yang ingin coba saya ulik lagi, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Mas Ropa. Saya ingin coba bergeser ke Ibu Dr. Siva. Di tengah konflik ini yang memang ada sebagian orang yang masih abai gitu dan masih tidak peduli dengan konflik Israel-Palestina ini, karena ada yang beranggapan bahwasannya ini hanya sebatas konflik agama gitu. Bagaimana perspektif kita untuk menekankan, menegaskan bahwasannya ini udah konflik Israel-Palestina ini udah kejahatan kemanusiaan seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas undangannya untuk bisa berbincang di sini. Kak Masyafa, terima kasih juga kita bisa jadi silaturahim, dan para ustadz yang menjadi narasumber, terima kasih juga. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sini menjadi suatu pemikiran baik ya yang kita dapatkan, dan insya Allah bisa menjadi manfaat. Mungkin kalau kita coba mengartikannya, kalau dari segini adalah konflik agama atau konflik kemanusiaan gitu ya. Saya rasa memang tidak bisa dipungkiri bagi kita semua ini sudah menjadi hal yang menempel dari sejak dulu. Bagaimana secara historis tadi dijelaskan oleh Dr. Masyafa bahwa beberapa hal ini menjadi satu pemahaman kita bahwa ini kisah historisnya itu begitu panjang gitu, dan sejarahnya juga begitu panjang. Dan kita sekarang ini hidup di zaman sosial media, di mana orang bebas mengemukakan pendapatnya, orang bebas memberikan pandangannya. Nah, kalau dulu sebelum era sosial media memang kita semacam kayak diisi dengan pemahaman bahwa ini adalah konflik agama. Jadi memang kalau melihat misalnya 10-15 tahun ke belakang, memang kental sekali bahwa ini adalah konflik agama. Nah, tapi dengan makin adanya sosial media, kan artinya terbuka lebar pemahaman orang yang tidak hanya, mungkin bisa dibilang ya, tidak hanya mereka yang beragama, tetapi juga mereka yang tidak beragama pun bisa melihat langsung apa yang terjadi di Palestina. Jadi kalau menurut saya ini adalah suatu hal yang kita dengan adanya sosial media, artinya ini juga menjadi sambutan baik sebetulnya, karena dulu kita hanya melihat berita dari satu pintu atau pintu-pintu yang terbatas, sehingga tidak banyak hal yang bisa dilihat dengan orang-orang yang di luar dari pemahamannya dalam konflik ini gitu. Dan saya melihat alhamdulillahnya dengan adanya sosial media, begitu banyaknya orang yang melihat, begitu banyaknya orang yang berkomentar, dan kita pun mulai mempunyai mempunyai hal-hal baru dalam pemikiran kita tentang apa sih sebetulnya yang terjadi di Palestina sana. Nah, jadi kalau saya bilang ini sudah mulai beranjak dari isu yang mengatasnamakan agama atau pure agama, menjadi ini adalah sudah merebak luas, dan ini juga menjadi isu kemanusiaan yang sangat luar biasa untuk kita melihat di zaman sekarang ini.
Saya yang tadi saya bilang artinya menyambut baik dan jujur ada rasa syukur juga gitu bahwa dengan adanya sosial media ini begitu banyak hal yang kita dapatkan dan kita tahu dan itu merubah pandangan banyak jutaan orang. Saya bertemu dengan cukup banyak orang gitu ya, online maupun offline, yang berpikir bahwa isu Palestina ataupun apa yang terjadi di Palestina terutama di Gaza itu semacam wake up call kepada kita, bukan hanya orang Muslim, bukan hanya orang Islam, tetapi juga seluruh dunia. Kita semacam diperlihatkan bahwa ini loh iman itu seperti ini loh bagaimana berislam itu seperti ini gitu. Dan banyak hal yang kita sebetulnya tahu tapi mungkin nggak pernah kita lihat sendiri. Mungkin kalau teman-teman semua atau adik-adik semua nih yang kira-kira umurnya baru 20-an lah ya, mungkin isu Palestina ini tadinya tidak pernah kita lihat secara langsung, tidak pernah kita rasakan secara langsung gitu. Kalau mungkin kita agak lebih senior gitu ya, kita sudah banyak terpapar dengan apa yang terjadi di Palestina terutama di Gaza. Tapi buat teman-teman yang era sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini tuh rasanya baru sekarang ini yang betul-betul merasakan apa yang terjadi di Palestina terutama di Gaza. Nah itu pertama. Jadi yang kedua adalah bagaimana cara pandang kita terhadap Palestina, cara pandang dan kebencian kita bisa dibilang ya terhadap Zionis Israel itu makin meluap luar biasa, dan akhirnya pikiran kita pun terisi gitu, dan kita mengkonsumsi berita-berita yang datang, dan tidak hanya yang berita-berita ini tidak hanya dari satu pintu tapi berbagai macam pintu. Dan anak muda sekarang atau masyarakat sekarang pun sudah sangat kritis dan sangat bisa menilai apa yang terjadi di sana, yang diarahkan dengan yang bebas untuk dapat kita baca, kita lihat, kita tonton dalam keseharian kita. Figur-figur seperti Motas Azaiza, figur-figur seperti Khalid Begun ya, dan banyak sekali jurnalis-jurnalis citizen journalism yang kita lihat dari apa yang terjadi di Gaza itu membuktikan bahwa sekarang ini cara pandang kita nih sudah berbeda. Dan saya luar biasa banget ya kayaknya melihatnya, sepertinya tuh belum pernah ada bagaimana negara-negara yang bukan negara dengan mayoritas Islam seperti Inggris, seperti di negara-negara Eropa itu betul-betul turun ke jalan. Kita lihat dengan luar biasa gitu ya, walaupun memang sedihnya itu belum bisa merubah cara pandang para pemimpinnya, tapi itu kan gerakan yang luar biasa masif gitu. Saya mungkin ingat-ingat sekarang ini sepertinya belum pernah ada gitu ya dari negara-negara yang bukan mayoritas Islam turun ke jalan membela negara lainnya gitu. Dan mungkin saya rasa banyak juga yang bukan orang Islam gitu, yang bukan Muslim, tapi merasakan hal ini seperti mereka sampai harus turun ke jalan untuk menyuarakan ini. Ini menurut saya juga satu hal yang gerakan umat, gerakan people's power yang luar biasa, dan kita diperlihatkan seperti ini. Jadi ini adalah salah satu hal yang hikmah ya yang bisa kita ambil dari apa yang terjadi di Palestina. Nah jadi kalau kita berbicara dari ini, betul memang dulu saya rasa semuanya mengkotakkan ini sebagai satu isu agama, sehingga menjadi satu isu eksklusif yang sepemikiran saya di luar orang Islam ataupun Yahudi sepertinya nggak mau ikut campur gitu, nggak mau tahu, nggak mau ikut campur, oh ini urusan dua agama ini. Tapi setelah sekarang ini makin bergulir sosial media dan luar biasa kemajuan zaman, teknologi, pemikiran dan lain sebagainya, ini akhirnya membuka bahwa ini adalah bukan hanya ini adalah isu yang jauh sangat masif, mempunyai dampak yang luar biasa dari segi kemanusiaan. Dan ini akhirnya kita juga mata kita akhirnya terbuka lebar, bahkan kalau bisa dibilang sisi humanisnya gitu ya. Anak-anak kita, anak-anak saya ini umurnya masih sangat kecil-kecil, tapi udah sangat terpapar dengan apa yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada Palestina, dan bahkan sudah seperti ikut merasakan gitu. Dan kita pun akhirnya membawanya ini terhadap kehidupan pribadi juga gitu kan, karena saya melihat kalau misalnya saya melihat postingan, melihat berita dan lain sebagainya, melihat anak-anak kecil itu, kebayangnya kan anak-anak kita gitu kan, mungkin adik-adik di sini punya adik, ini kan kebayangnya nih gimana tuh rasanya gitu ya. Jadi ini udah benar-benar masuk ke dalam kehidupan pribadi kita, bahkan saya ada
satu waktu dimana kayaknya waduh kayaknya pengen tutup sosmed supaya nggak ngeliat apa yang terjadi di Palestina, tapi kok kayaknya nggak tega gitu ya kalau kita nggak melihat, kalau kita nggak bersuara tuh kayaknya seakan-akan ini keislaman kita ada di mana gitu melihat saudara-saudara kita seperti itu gitu. Jadi tetap memaksa diri untuk melihat, menonton, membaca, melike, mensupport dan lain sebagainya, mensounding apa berita tentang Palestina. Tapi di satu sisi harus juga bisa menata hati kita untuk bagaimana rasa ini tidak terkonsum dalam kehidupan sehari-hari kita, karena luar biasa. Saya juga pernah merasakan bahwa waduh kayaknya harus tutup sosmed dulu, harus tarik nafas panjang, harus bisa menahan nangis, bahkan di saat kita mungkin lagi di jalan dengan urusan kita yang bermacam-macam, tapi akhirnya kita jadi kebawa nangis, kebawa sedih, kebawa marah dan lain sebagainya gitu. Jadi ini memang sudah merubah tatanan dan it's a wake up call. Saya bilang ini wake up call terhadap keimanan kita gitu. Itu dari saya. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Bagaimana ungkapan cukup jadi manusia untuk membela Palestina itu bukan sekedar ungkapan omong kosong belaka gitu, tapi memang satu fakta yang sudah merambah karena semua orang nih nggak ada yang nggak punya Instagram kayaknya gitu kan, dan siapa yang abai dengan fakta yang sudah terjadi di lapangan. Saya sedikit mengulas gitu kan, bahwasannya semua dua berbicara agama gitu kan, baik Islam ataupun Yahudi, dua-duanya mengklaim bahwasannya itu adalah tanah suci mereka gitu. Mereka sama-sama mengklaim bahwasannya itu adalah tanah yang harus mereka perjuangkan gitu kan. Tapi satu hal yang harus kita tahu tanah itu dipegang oleh Islam seperti apa dan tanah itu dipegang oleh Yahudi seperti apa. Pertanyaannya adalah sejarah itu pasti berulang, tergantung peran kita mau mengambil peran yang mana. Karena semua agama, karena tadi gerakan Zionis itu yang disampaikan oleh Ibu Mas Rofa, gerakan Zionis itu lahir dari dari misi agama tertentu gitu kan. Maka ketika bergeser kalau misalkan ini adalah kejahatan kemanusiaan, isu kemanusiaan, maka relevannya adalah tidak ada satupun agama yang menghalalkan satu kejahatan seperti itu. Maka kalau misalkan kita masih berpikir juga ini adalah hanya isu agama belaka, ada satu fakta juga bahwasanya di forum internasional ketika ada voting itu bukan negara muslim, mayoritas muslim yang gencar menyuarakan kemerdekaan. Meskipun pada akhirnya kalah oleh standar negara Amerika, tapi kita menyorot satu negara Afrika yang itu dia bukan negara mayoritas muslim tapi dia membela Palestina gitu. Nah itu kalau misalnya satu fakta yang bisa membantah ini cuma isu agama, ini adalah isu kemanusiaan. Maka kita bergeser kepada Bapak Afrizian Sena. Ketika sudah kita sedikit merambat nih ke dunia internasional, maka kita pengen tahu gitu konflik Israel Palestina ini dalam perspektif hukum internasional seperti apa gitu Pak, hukum humaniter dan lain sebagainya. Saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya. Jadi memang kalau saya sangat mengamati ini dari sisi negara ya. Mungkin yang pertama itu saya ingin mengkritik ya bahwa kalau ini bukan konflik. Kalau konflik itu kan konflik Israel sama Palestina, seolah-olah Israel sama Palestina kondisinya sejajar. Tapi ini kan tiba-tiba diserang. Berarti bukan konflik tapi kolonialisme bebas, kolonialisme, genosida, kemudian kependudukan dan yang lainnya gitu kan. Kalau misalkan perang itu kan kita punya persiapan, punya prepare, kemudian ada hukum di dalam. Tadi kan juga disinggung hukum humaniter internasional. Bagaimana hukum humaniter internasional itu berlaku ketika perang itu terjadi. Nah kemudian benar tadi disinggung negara-negara yang bukan mayoritas muslim itu mulai ikut kepada itu ya, misalkan Afrika Selatan, misalkan ada Jepang, bahkan Korea Utara pun ikut mendukung Palestina juga. Ini yang menarik ini kan. Kemudian ada beberapa negara besar, misalkan ada Rusia, ada Cina juga udah mulai mendukung Palestina. Ini menegaskan bahwa ini bukan isu agama, tapi ini isu teritorial, isu kemanusiaan dan lainnya.
Kalau misalkan kita tahu, misalkan kayak Yasser Arafat mungkin ya, pendiri PLO, itu istrinya aja seorang Nasrani, ya kan. Kemudian di sana juga, kalau misal saya tuh deket banget sama yang namanya Yakub Baruj. Mungkin ada yang pernah dengar Bapak Yakub Baruj. Dia adalah orang Yahudi yang tinggal di Manado. Saya pernah ketemu, kita pernah diskusi. International Politic Forum pun pernah mengadakan itu juga. Dan dia meminta kita untuk menyuarakan, bukan berarti saya pro Yahudi, bukan. Dia menjelaskan bahwa Mas Yana, saya ini seorang Yahudi. Saya mendukung yang namanya Palestina Merdeka. Kita harus membedakan antara Yahudi sama Zionisme. Nah, kalau Zionisme ini memang tujuannya adalah dia ingin menyingkirkan Palestina dan menjadikan negara Israel satu. Kemudian kalau Yahudi, itu bukan tanah saya. Kita siap ngontrak lah, bahasanya seperti itu. Siap ngontrak. Itu emang tanah Palestina. Nah, kelompok-kelompok di sana, misalkan kayak kita lihat kelompoknya melawan misalnya kita lihat tim sepak bola Palestina, di dalamnya ada juga orang Yahudi juga, ada dalam Nasrani juga. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka Israel sama Palestina ini konflik kemanusiaan pertama. Kedua, ini tidak hanya menyinggung Islam saja, tapi menyinggung Yahudi dan menyinggung Kristen juga. Saya lagi menegaskan bahwa ini adalah ulahnya Zionisme. Ini saya ingin menyampaikan teman saya seperti itu. Nah, kemudian adalah permasalahan terbesar dalam negara adalah ketika konsep veto. 5 negara besar di dalam PBB itu kan, kalau 4 negara setuju, 1 negara veto nggak jadi, ya kan. Pokoknya veto itu mematikan semua. Jadi kalau dalam hal itu ada namanya humanitarian intervention, intervensi kemanusiaan, yang kalau kita pakai NATO lah ya, pakai NATO. NATO itu kenapa nggak pernah masuk ke Israel sama Palestina, atau nggak pernah masuk ke dalam sama sekali? Karena vetonya nggak ketemu terus gitu loh, nggak ketemu terus. Setiap misalkan negara-negara yang pro Palestina pengen masuk, di veto, benar, di veto sama Amerika, di veto sama Amerika. Kemudian kita juga pakai logika, misalkan Israel ini kan jumlahnya sedikit, kok nggak bisa hilang, nggak bisa kalah dan sebagainya gitu. Saya ketika melihat Israel, saya nggak melihat Israel, saya melihat negara di belakang-belakangnya. Ini tukang pukul semua negara-negaranya kan. Ada Amerika, saya menyebutnya pelanggar-pelanggar negara HAM semua. Mereka menyuarakan menegarakan HAM, tapi dia melanggarkan juga gitu. Nah, kemudian juga kayak Perancis, Inggris dan sebagainya. Nah, saya melihat dari situ. Nah, kemudian Palestina itu kalau dari kami, kadang kan ada beberapa negara mayoritas Muslim juga yang notabene meninggalkan Palestina juga. Misalkan kita lihat, misalkan Turki sudah melakukan normalisasi dengan Israel, Uni Emirat Arab, kemudian dan beberapa negara sudah melakukan normalisasi. Normalisasi itu artinya dia membuka hubungan diplomat kembali, kedutaannya kembali di sana, ya kan? Yang ini lagi kencang-kencangnya seperti itu. Dan mohon maaf, misalkan kayak Arab Saudi, apa yang bisa diharapkan Arab Saudi? Kalau dari beberapa sumber, dia nggak menyerang, nggak membantu. Tapi yang dilakukan Arab Saudi apa? Mungkin ada yang tahu. Yaitu mengirim kain kafan kan? Kalau beritanya, mengirimkan kain kafan, ya kan? Mengirimkan kain kafan, ya kan? Mengirimkan kain kafan, itu kan parah banget. Menurut saya, ada satu negara yang menurut ini konsisten banget. Dia nggak peduli, bahkan dia disuruh rapat OKI, Organisasi Konferensi Islam atau OIC, negara ini nggak datang. Mereka hanya bilang, tunjukkan markas Israel di mana, saya akan datang ke sana. Siapa negara itu? Yaitu Iran. Iran itu sangat vokal. Ketika kedutaan besarnya di Suriah diserang sama Israel, nggak usah ngomong, langsung diserang balik. Ya walaupun setelah itu presidennya meninggal juga, helikopter kan, seperti itu kan. Ini terlepas dari gimana pun. Tetapi Iran itu menurut saya, pengamatan saya dan kajian saya juga adalah negara satu-satunya, menurut saya negara satu-satunya yang taktis, yang berani mengirimkan pasukan. Oh, yang kedua Lebanon. Nah, itu negara yang dia benar-benar mengirimkan pasukan ke sana. Dia nggak takut sama sekali. Dia malah negara yang pernah diembargo sama Amerika, tapi mereka tetap kuat. Mohon maaf ya, kayak misalkan walaupun Indonesia sudah melakukan berbagai upaya bagaimanapun dalam konteks hubungan internasional, diplomasi, hanya sebatas normatif, mengecam dan sebagainya, nggak bisa melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan Iran dan Lebanon. Nah, kemudian bagaimana dengan hukum internasional? Ada hukum internasional dalam mengamati ini. Yang pertama, hukum humaniter internasional atau yang disebut dengan hukum perang, gampangnya. Di mana hukum perang ini beberapa peraturannya diambil dari hukum Islam. Seperti ada istilah kombatan non-kombatan, bagaimana tidak boleh menghancurkan tempat ibadah, bagaimana tidak boleh membunuh anak kecil, perempuan dan sebagainya.
Kalau melihat dari sini, ya Israel jelas sangat-sangat melanggar, benar nggak? Kayak gini. Itu pertama hukum humanitarian internasional. Yang kedua adalah hukum pengungsi atau dikenal dengan Konvensi 1951. Ini bagaimana kita harus melindungi pengungsi. Rafah itu kan adalah tempat pengungsian yang notabene nggak boleh diserang, nggak boleh dihancurkan, tetapi itu dihancurkan juga. Memang ada yang bilang karena Mesir menutup perbatasan sehingga tertahan di situ, ya kan? Sehingga tertahan di situ. Saya tuh memang dulu waktu pernah kerja di Turki selama 2 tahun, selama 2 tahun di sana. Salah satu menangannya adalah pemberdayaan pengungsi yang salah satunya adalah Palestina. Selain Palestina, waktu itu Arab Spring masih tinggi-tingginya ya. Ada Palestina, ada Suriah, Afghanistan dan yang lain-lainnya. Saya nanya Palestina di mana? Yang pengungsi mereka besar pertama, kedua mereka juga yang saya bilang tadi kekecewanya tertinggi terhadap karena negara-negara mayoritas Islam hanya sebatas normatif atau hanya sebatas himbauan-himbauan. Memang di antara negara-negara lain Indonesia yang paling gencar dalam mengirimkan humanitarian assistance. Humanitarian assistance itu kayak pembuatan masjid, pengiriman makanan, minuman dan sebagainya kayak gitu kan. Cuman kalau yang secara militer kita belum pernah. Kita malah dikirimkan pasukan yang disebut dengan peacekeeper, hanya penjaga perdamaian saja. Ya, hanya perdamaian saja. Nah, kita belum sampai situ. Sampai detik ini pun saya di IPF sangat intensif dengan Bapak Zuhair Al-Arsul. Kita sering komunikasi ngobrol, makanya kita ngadain sering forum-forum secara online maupun offline, yang mereka sangat berterima kasih kepada Indonesia, ya kan? Apalagi dengan kejadian-kejadian, emang Indonesia tuh untuk pertama itu tingkat yang apa ya? Karena mungkin kita kayak mayoritas Islam lah ya, mayoritas kita memiliki kedekatan gitu loh. Cuma lagi-lagi kepada hukum internasional yang tadi saya bilang melanggar. Kemudian yang kedua, kita sangat sulit mengalahkan Israel karena di belakangnya 60% parlemen di Amerika itu adalah keturunan tok Yahudi asli. Jadi mereka memegang kendali di sana, ya kan? Sekarang aja presiden sekarang Joe Biden aja sedang memperjuangkan mengetok palu ingin memberikan bantuan kepada Israel berapa ratus triliun. Benar nggak? Itu hanya di zaman presiden sebelumnya yang tidak mengirimkan bantuan. Jadi ini kan menimbulkan bahwa Amerika itu sangat besar di situ, sangat memiliki pengaruh besar. Pertanyaannya kenapa? Karena kalau Israel jatuh, maka pengaruh Amerika di Timur Tengah selesai. Ya kan, Suriah sudah selesai, semua sudah selesai, Afghanistan juga sudah dipegang Cina dan Rusia, dan itu sebagainya. Nah, kenapa negara-negara besar, misalkan kayak Rusia, Cina, bahkan korup sekalipun, Kim Jong Un itu sangat mendukung Palestina. Saya melihatnya itu bukan dia, sebagai kemanusiaan, tapi saya melihatnya sebagai dia daripada saya mendukung Israel ada Amerika. Jadi gitu loh. Jadi melihatnya bukan dia sebagai mereka peduli sama kita karena kita orang Islam. Sebenarnya menurut saya tidak. Karena mereka lawannya adalah Israel yang notabene Amerika. Jadi Israel dan Palestina ini kalau dalam aspek politik internasional ini arena tempur baru. Arena tempur baru bagi negara-negara besar tepat di situ. Persis kayak kurun masa berantem lah. Kayak gitu loh. Atau proses di kita masuknya Belanda ke Indonesia seperti itu. Jadi tumpang tindihnya seperti itu. Nah, makanya ini kacamatanya kita harus memahami seperti itu gitu loh. Kita mendetailnya seperti itu. Jadi ketika kita ingin mengalahkan Israel atau tentang pengungsi, yang kita serang sebenarnya bukan Israel ya, tapi Amerika dan lain-lainnya gitu ya. Jadi intinya adalah secara hukum internasional ini sangat melanggar. Tetapi di kita walaupun ada Mahkamah Internasional dan sejenisnya itu, cuman itu kan tidak bisa diselesaikan. Lagi-lagi suatu lembaga atau organisasi yang masih di dalam, menurut saya ada Amerika dan negara-negara lain, kita masih kalah. Ya kan? Kemudian OKI juga misalkan. Menurut saya OKI atau OIC itu kan dia berdiri karena atas pembakaran Al-Aqsa dulu yang kemudian didirikan di Rabat di Maroko. Tetapi sekarang biasa-biasa aja. OIC menurut saya kayak hanya sebatas kumpul-kumpul grup-grup WhatsApp aja gitu loh. Itu forum diskusi aja, reunian-reunian aja gitu loh, tapi nggak melakukan suatu resolusi. Ya kan? Makanya ini judulnya menarik. Kepada siapa Palestina mengadu? Nah, inilah yang dibahas kan. Kepada mengadu ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya jelas. Cuman kan kepada negara-negara ini kan siapa? OIC tidak bisa diharapkan, Indonesia sendiri yang saya sebutkan tadi, Iran dan Libanon yang bisa bantu itu. Mungkin itu ya kacamata dari hukum internasional dan politik internasional. Terima kasih Pak Zainal atas penjelasannya. Tadi
harus berarti notis ya buat kita semua nih, karena emang di berbagai forum kita sering salah ini diksi gitu, selalu mengungkapkan konflik gitu. Padahal tadi itu ya yang betul ada penjajahan dan sebagainya gitu. Nah, kemudian tadi kita melihat bahwasannya negara Islam yang konsisten hanya 2 negara, Iran dan Lebanon. Begitupun dengan negara-negara yang bukan mayoritas Muslim yang mampu menyuarakan selalu kalah dengan hak veto gitu. Nah, ini menarik juga gitu kan, bagaimana percaturan ini menjadi pilihan dan wibawa semua pemimpin di dunia gitu. Apakah mereka merelakan satu pertumpahan darah semua pemimpin dunia ini, mereka merelakan untuk membiarkan itu gitu. Karena kalau ada satu ungkapan, sebetulnya yang terjajah itu bukan kita gitu. Bukan Palestina, tapi yang terjajah adalah seluruh muslim sedunia, seluruh pemimpin muslim sedunia yang terjajah. Seperti itu. Begitupun dengan Indonesia yang saat ini hanya mampu gitu kan secara normatif turun ke jalan dan memberikan banyak pernyataan. Kalau dihitung mungkin semua yang melakukan aksi, pernyataan aksinya banyak banget gitu kan, dan semuanya mengecam. Tapi itulah seminimal-minimalnya sikap kita gitu kan. Kemudian kenapa tadi melanggar hukum humaniter internasional karena membunuh anak kecil, membunuh perempuan, itu karena mereka takut luar biasa seperti itu. Mungkin izin menambahkan Pak. Ya, mereka takut luar biasa karena semangat yang akan berlipat ganda. Palestina ini satu hal yang saya tercengang gitu. Teman-teman pernah nggak ada yang mendengar kabar orang Palestina bunuh diri? Acungkan tangan yang pernah. Ada nggak? Kalau ada, silahkan bawa beritanya ke depan saya sekarang. Ada yang pernah dengar nggak mungkin? Gak ada kan? Gak ada. Maka kita semua meyakini bahwasannya tadi itu yang terjajah adalah kita semua, bukan bukan orang Palestina. Jadi ketika kita tahu bahwasannya orang Palestina ini tidak pernah berputus asa, orang Palestina ini selalu berjuang, maka anak-anak kecil dan perempuan yang melahirkan anak-anak kecil itu, orang Israel itu takut, kemudian perempuan dan anak kecil ini akan menjadi bom waktu untuk Israel itu sendiri. Nah, melihat dengan perjuangan perjuangan anak-anak di sana, perjuangan perempuan-perempuan di sana, perjuangan semua mujahid di sana, tentunya tidak terlepas dengan hubungan kita di Indonesia gitu. Nah, mungkin banyak sekali gerakan yang kemudian sering secara sosial, secara dana, secara volunteer mungkin hadir juga ke sana. Salah satunya dari Aman Palestina, dari Ustadz Ridwan. Nah, mungkin kita pengen tahu bagaimana pergerakan Aman Palestina dan juga secara khusus dan juga secara umumnya apa sih peran kita gitu selaku warga Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wal Masjidil Hadza, Masjid Nabawi wal Masjidil Aqsa. Yang kami hormati, yang kami banggakan para narasumber, terima kasih kita berbagi ilmu pada malam hari ini. Alhamdulillah, saya Ridwan Kamal, bukan Kamil, dari Bandung ya, karena memang base Aman Palestina memang dari Bandung. Alhamdulillah. Dan hari ini kami hadir sebagai NGO utama yang insya Allah selalu menyuarakan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sebelum ke apa yang pernah kita lakukan dan gerak kita, ada hal yang menarik yang bisa kita ulas lebih jauh sebetulnya terkait Gaza ya. Kalau teman-teman tahu, ternyata di dunia ini, di seluruh dunia ini, terlepas Indonesia ini paling banyak jumlah muslimnya, ternyata jumlah penghafal Al-Quran yang paling banyak itu adanya di mana coba? Di Gaza, teman-teman ya. Saya pernah belajar dengan salah satu masyayikh, beliau namanya Dr. Said Tolar Dahsyat. Beliau guru saya juga, asli dari Gaza.
7 Oktober atau bulan Oktober kemarin beliau juga syahid karena sudah pulang ke Gaza, pada akhirnya meninggal dunia di sana. Beliau mengatakan, Ridwan tahu gak, ternyata di Gaza ini rasio penghafal Al-Qurannya 50:1. Jadi kalau ada 50 orang Gaza teman-teman, satunya insya Allah dia hafiz Al-Quran, ya, hafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30 ya, tapi mereka hafal sampai 30 juz dan rata-rata hafalannya itu bersandar sampai ke Rasulullah SAW. Dan menariknya dokter saya juga mengatakan, Ridwan tahu gak di Indonesia berapa penghafal Al-Qurannya? Nah, kata Darul Quran was Sunnah, ini salah satu lembaga, kalau di kita mah semacam pesantrennya ya, tapi kalau di Gaza memang konsep pesantrennya beda, bukan menitipkan anak kita ke ma'had, tidak, tapi memang di rumah-rumah mereka belajar setiap hari, setiap ada mereka sekolah lalu belajar atau halaqah Qur'ani, dan bahkan setiap mereka libur sebulan 2 bulan biasanya ada halaqah khusus, jadi liburnya itu dipakai untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, Darul Quran As-Sunnah pernah mengatakan Indonesia ini rasionya cukup besar ya, jauh lah kalau dibandingkan dengan Gaza ya. Indonesia ini 8.000:1 teman-teman. Jadi kalau ada 8.000 orang nih di sini, satunya insya Allah hafiz Al-Quran. Ini maka betul kata Rasulullah SAW, Innallaha yarfa'u hadzal kitab aqwaman wa yadha'u lahum bihi akharin. Allah ini akan mengangkat dengan kitab ini, dengan Al-Quran, suatu kaum, dan juga akan menghinakan kaum yang lain yang meninggalkan Al-Quran. Sekarang banyak orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunia ya. Sekarang banyak orang-orang atau Gen Z seperti kita lah, dan milenial dan yang lain sebagainya, banyak orang-orang yang lebih sibuk mungkin dengan handphonenya dibandingkan dengan Al-Quran. Tapi saudara-saudara kita di Gaza, ya, ini ibrah juga yang Allah berikan dengan penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Mereka lebih dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melahirkan banyak sekali penghafal Al-Quran. Sejak tahun 1995 Darul Quran was Sunnah, 95 sampai sekarang berapa tahun tuh? 27 tahun. Saya lahir 96, berarti duluan Darul Quran was Sunnah tuh sudah melahirkan setidaknya at least setiap 1 tahun 3.000 penghafal Al-Quran teman-teman yang diwisuda. Bahkan semakin banyak diserang, semakin banyak yang lahir penghafalnya. Setahu saya dari 2015 bahkan 10.000 orang setiap 1 bulannya menghafal Al-Quran dan jadi hafiz Al-Quran. Inilah yang dibantu juga oleh yayasan kami, Yayasan Aman Palestina Indonesia. Terlebih lagi hari ini memang Gaza, kalau teman-teman tahu ya, secara geografis dibagi menjadi kurang lebih 5 wilayah besar Gaza itu. Pertama Gaza Utara ya, kedua Gaza Tengah, lalu ada juga Deir Balah, Khan Yunis, dan yang terakhir ke Rafah. Satu-satunya ucapan yang tidak bisa dipegang memang ucapan Zionis ya. Netanyahu ini mengatakan di awal 7 Oktober ya, memerintahkan seluruh orang Gaza tuh kalian akan aman. Zona nyaman, zona aman tuh ada di Rafah, teman-teman. Dari utara, dari tengah, dari Khan Yunis, dari Deir Balah, semuanya berpindah ke Rafah. Tapi pada akhirnya apa yang dilakukan? Sama aja. Rafah juga dibombardir sama mereka. Bahkan yang terbaru, adik kita ya, namanya Ahmad An-Najah. Mungkin teman-teman juga lihat ada videonya, seorang anak berumur Thamanina Syahron atau kurang lebih sekitaran 18 bulan. Kepalanya yang bukan hilang ya, maaf, buntung tuh ya kepalanya, karena terjadi baru-baru ini di Rafah. Dan ternyata yang saya dapatkan dari teman-teman saya dari Gaza, hari ini di Palestina dijadikan tempat untuk uji coba peluru-peluru atau senjata-senjata canggih yang dimiliki oleh Israel. Tahu gak teman-teman, ternyata salah satu senjatanya itu adalah saat menyentuh ke tanah itu nggak berbunyi sama sekali, nggak ada bom, nggak ada api dan yang lain sebagainya. Tapi ketika menyentuh ke tanah, yang keluar adalah pisau-pisau. Jadi dalam radius 50 meter tuh bisa kena. So banyak orang-orang Palestina ini ya, tangannya hilang, ya, kakinya hilang, kepalanya juga hilang. Rata-rata kalau kata masyayikh kami di sana adalah karena ulah daripada senjata canggih tersebut ya, yang dilakukan oleh orang-orang
Zionis Israel. So ini juga yang menjadi concern utama dari yayasan kami, Yayasan Aman Palestina. Apa yang telah kami buat, alhamdulillah, kalau teman-teman tahu tahun lalu kami sudah membuat masjid namanya Masjid Syekh Ejidin. Ini masjid kebanggaannya warga Indonesia karena yang membuatnya itu desainnya Ridwan Kamil, bukan Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil, beliau yang membuatkan desain masjidnya. Alhamdulillah sudah terbangunkan di sana. Kita juga sudah membangun masjid Imam Asy-Syafi'i. Nah, tidak banyak juga ternyata Imam Asy-Syafi'i itu kawan-kawan sekalian lahirnya dan beliau asli orang Gaza ya. Madhab terbesar yang dipakai di Indonesia ternyata aslinya adalah orang Gaza. Maka di perkampungan Imam Syafi'i pun kita bangunkan masjid. Satu juga selain itu kita masjid yang ketiga yang kita bangun adalah Masjid Izzuddin Al-Qassam. Tapi qadarullah, tiga-tiganya masjid hari ini Bu sudah hancur lagi ya, sudah rata dengan tanah lagi. Terus apa yang harus dilakuin bagi kami ya bangun lagi. Sampai kapan sampai Zionisnya mereka lelah lah untuk menghancurkan masjid-masjid kita, bangunan-bangunan kita. Sudah barang tentulah hal-hal yang pokok semacam makanan, minuman itu selalu setiap hari, setiap minggunya kami kirimkan ke sana. So bagi orang Palestina masjid ini adalah pusat peradaban bagi mereka, melahirkan banyak sekali penghafal Al-Quran. Hanya kita juga harus mengenali musuh kita ya. Betul tadi para panelis, para narasumber menyampaikan musuh kita tuh bukan karena mereka Yahudinya, bukan karena mereka Israelnya dalam tanda kutip ya. Karena Israel sendiri kan sebetulnya nickname-nya dari Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam ya. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil. Itu asal mula dari kata Israel. Dalam bahasa Ibrani mungkin Isra ini abdun dan il itu Allah. Jadi kalau disatukan Israel itu Abdullah ya, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita musuhi bersama adalah ya Zionismenya itu sendiri ya. Gerakan yang menginginkan seluruh orang Yahudi kembali ke Bukit Zion yang ada di Yerusalem sana, sehingga orang-orang harus ke sana semua. Dan tidak semua orang Yahudi itu Zionis kawan-kawan, tapi semua orang Yahudi yang di Palestina sudah tentu faham mereka itu adalah Zionisme. Bahkan menariknya Bu Dokter, ada salah satu golongan Yahudi Ortodoks di Amerika kalau tidak salah namanya Naturei Karta, salah satu golongan dari Yahudi ya. Mereka terdepan sekali kalau antum melihat ya, ketika ada mudhaharat ataupun aksi-aksi di Amerika, orang-orang Yahudi juga ikut aksi di sana. Rata-rata mereka tuh dari Yahudi Ortodoks namanya Naturei Karta. So tidak semua orang Yahudi juga ridho terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Zionis di Palestina, karena alaqah atau hubungan mereka insaniyahnya atau humanitinya. Dengan hal tersebut juga alhamdulillah Aman Palestina hadir. Dan kalau saya boleh berpendapat, kenapa NGO ini hadir, salah satu alasannya karena memang ketidakmampuan atau negara-negara mungkin tersandra ya. Mereka tidak leluasa untuk menyatakan saya terang-terangan membantu Palestina, menyalurkan secara langsung. Banyaklah tersandra-tersandranya, sehingga hadirlah NGO semacam Aman Palestina, atau saudara kami juga ada dari KNRP, dari Adara dan tempat-tempat yang lain sama. Ini hadir dari sivil ya. Mereka ingin menyalurkan secara langsung ke sana, dan alhamdulillah selama ini, dan kita ketahui bersama juga beberapa tahun terakhir ternyata bantuan-bantuan dari PBB semakin berkurang ya. Dan orang-orang Gaza juga menyatakan salah satu mereka bergantung untuk bisa makan dan minum sejauh ini so far adalah salah satu bantuannya dari NGO semacam kita. So mohon doanya dan dukungannya juga dari teman-teman sekalian, semoga kami selalu istiqomah dan jadilah generasi yang turun tangan sesuai namanya ya. Jangan hanya berpangku tangan atau menunjuk tangan saja, jadilah generasi yang turun tangan, karena dengan hal tersebut insya Allah juga bisa menjadikan kita satu barisan dengan para pejuang-pejuang yang ada di Palestina. Jangan lupa juga Bung Karno pernah mengatakan ya, bahwasanya selama bangsa Israel menjajah Palestina, selama itu pula bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan. So semuanya insya Allah selalu berdiri dengan Palestina, dan kita pun akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban kalau diam terhadap apa yang terjadi di Palestina. Semoga ini juga menjadi hal kebaikan daripada komunitas turun tangan ini, menjadi pemula ya, agar kita semua bisa lebih melek terhadap problematika yang ada di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Terima kasih Tuan Kamal saja yang telah memaparkan bagaimana perjuangan kita rakyat Indonesia yang amanahnya disampaikan oleh Aman Palestina. Tadi disampaikan oleh Pak Sena, bahwasannya kita juga berjuang melalui membangun masjid, membangun sekolah, dan itu amanahnya kita sampaikan melalui berbagai lembaga termasuk Aman Palestina. Meskipun di bom lagi, hancur lagi, ya tidak ada kata lain selain kita bangun lagi juga gitu. Mereka nggak pernah bosan nyerang kita juga nggak boleh bosan untuk melawan mereka gitu. Nah, sebagai penutup mungkin singkat nanti boleh secara bergantian closing statement gitu buat semua nih anak muda, apa yang bisa kita lakukan. Mungkin boleh dimention secara bergantian ada beberapa hal mungkin terkait peran PBB yang saat ini mempunyai hak veto gitu kan, selalu kalah dengan hak veto Amerika. Itu udah perjuangan tertinggi gitu secara manusiawi gitu kan. Lalu apalagi kemana lagi setelah PBB gitu. Kemudian ada juga isu ini mungkin yang terkait PBB, saya lempar ke Pak Sena gitu kan. Apalagi nih kalau PBB aja udah gak bisa diapa-apain, kita harap kemana? Apakah ada bukti konkretnya gitu kan? Apakah ada langkah konkretnya? Kemudian terkait yang hangat sekarang, boykot ini berita terbaru, Indonesia nomor 1 yang paling gencar boykot. Saya lempar ke Ustaz Ridwan Kamal, bagaimana efektivitas boykot dan seperti apa yang harus kita lakukan seperti itu. Kemudian wacana dari pemerintah setelah kemarin beberapa kali aksi mendesak kemudian masyarakat sipil ataupun beberapa tenaga ahli boleh dari Indonesia diberangkatkan. Bagaimana tanggapan dari Ibu? Kemudian yang terakhir Ibu Sifat mungkin boleh disampaikan sebagai penggerak muslimah Ibu ya di Indonesia, bagaimana nih peran ibu-ibu gitu kan dalam menyuarakan Palestina. Jadi nanti boleh dijawab secara bergantian, kemudian sekaligus closing statement. Saya persilakan dimulai dari Ibu Maestro. Oke, saya juga ingin menyinggung tadi tentang PBB ya. Kalau kita lihat sejarahnya juga PBB ini punya andil besar tentunya. Kalau kita flashback ketika ada resolusi 181 dan 87 itu tentang Palestine Partition Land yang terkait masalah pemisahan wilayah menjadi 3 bagian. Ada negara Yahudi saat itu yang menguasai sekitar 52% tanahnya dan itu mendapatkan tanah yang subur. Nah, sedangkan 47% itu untuk negara Arab Palestina. Itu dikasih tanah yang berbukit-bukit yang kurang subur. Sisanya adalah internalisasi Yerusalem. Artinya Yerusalem ini di zona internasional, nggak boleh dikuasai oleh Israel seperti itu. Tapi nyatanya sekarang Yerusalem di bawah kekuasaan Israel juga, tentara-tentara yang sering berjaga di wilayah-wilayah Al-Aqsa dan sebagainya, sehingga orang-orang yang ingin ibadah itu dicegah ya mendapat tekanan. Apalagi Idul Adha saya lihat beritanya nggak sampai kurban aja nggak boleh, ya kan, sampai mereka nggak boleh melaksanakan kurban di wilayah sekitar Al-Aqsa. Ini sangat memprihatinkan. Nah, kemudian bagaimana PBB ini juga mempunyai andil dari awal, kemudian menjadi organisasi Persatuan Bangsa yang akhirnya menjadi mediator terkait masalah Palestina dan Israel ini. Dan terus juga kita lihat akhirnya pasca berdirinya negara Israel kemudian terjadilah perang. Dulu namanya pasti perang Arab Israel ya. Jadi Palestina itu didukung oleh negara-negara Arab, ada Mesir, Yordan, Suriah, Lebanon, itu mendukung ada perang Arab Israel. Yaitu banyak ada perang namanya Yom Kippur, ada perang Six Days War dan lain sebagainya. Itu menjadi rentetan pintu sejarah bahwasannya Arab juga dulu mendukung Palestina dengan melakukan perang melawan Israel pada saat itu. Nah, namun akhirnya pergeseran terjadi ketika akhirnya pada masa-masa ketika negara Arab ini sudah mulai mempunyai kepentingannya masing-masing. Tadi disinggung oleh Pak Sena terkait ada normalisasi dari beberapa negara, Uni Emirat Arab, kemudian ada Bahrain, kemudian ada Sudan di sana. Itu salah satunya juga menjadi negara-negara yang akhirnya melakukan hubungan diplomatik. Ini jadi akhirnya Palestina itu secara kayak ditinggalkan oleh teman-temannya, oleh saudara-saudaranya yang pasti secara wilayah berdekatan di kawasan tersebut gitu. Ya, yang masih konsisten benar itu adalah Iran dengan kemudian
kemudian ada Hizbullah dari Lebanon ya, kemudian Yaman juga dengan Houthi-nya turut meminang. Karena secara lokasi dia punya akses yang lebih mudah untuk mendatangkan secara militer untuk membantu Palestina. Kemudian Indonesia, tadi saya ditanya tentang Indonesia bagaimana. Indonesia negara yang juga konsisten untuk melakukan dukungan terhadap Palestina. Karena ini sesuai dengan ada 3 landasan di sini, yaitu adalah landasan ideal, yaitu Pancasila, ada landasan konstitusional, itu adalah Undang-Undang Dasar 45, dan juga adalah landasan operasional, yaitu adalah politik bebas aktif. Artinya Indonesia melakukan upaya gerakan ini, mereka bebas tidak ikut blok sana, tapi aktif untuk mendukung adanya perdamaian global. Ini terlihat, ini amanat konstitusi dalam pembukaan Undang-Undang 45 bahwasannya penjajahan tersembunyi harus dihapuskan kalau tidak sesuai dengan urusan peradilan. Kalau kita lihat juga, Indonesia adalah pernah dijajah ya oleh negara barat ya, dan tentunya kita lihat ketika awal Indonesia merdeka, siapa yang paling dulu mengakui Indonesia? Palestina dan Mesir. Karena saat itu lebih ingin mendapatkan pengakuan internasional melalui negara-negara yang sesama Muslim. Nah sekarang sudah saatnya kita juga membantu mereka. Dalam buku saya ya yang terkait politik luar negeri Indonesia, diplomasinya itu, saya memetakan antara ketika pada zaman Soekarno, kemudian pada zaman Soeharto sampai era reformasi. Kita lihat Soekarno yang paling keras, ya kan, sampai nggak diundang Israel ya dalam konferensi Afrika, ada tim sepak bolanya datang nggak dikasih, itu luar biasa keras terhadap Israel, tidak dikasih visa dan sebagainya. Itu salah satu bentuk perlawanan terhadap negara yang masih menjajah Palestina, luar biasa. Kemudian kita geser kepada akhirnya beralih dari masalah Orde Lama Soekarno kepada masa Orde Baru. Nah pada Orde Baru Soeharto ini masih ada tetap mendukung Palestina, tapi saat itu Indonesia lagi sedang membangun, butuh dukungan negara-negara barat. Otomatis ada hubungan secara perdagangan dan sebagainya untuk membangun Indonesia. Tapi Soeharto pada Orde Baru juga sangat konsisten mendukung Palestina juga. Itu belum bergeser dari posisi tadi seperti itu. Dengan dibukanya kedutaan besar Palestina pada masa Soeharto, gitu kan ya. Kemudian akhirnya itu juga, jadi dari sekian presiden sampai yang sekarang Joko Widodo, itu Indonesia negara yang konsisten tetap mendukung Palestina. Karena itu dalam merupakan amanat konstitusi dan harus dijalankan pemerintah sebagai government yang harus juga menyuarakan aspirasi Indonesia. Kalau kita lihat di Indonesia aksinya adalah untuk mendukung Palestina karena kita inline dengan pemerintah. Pemerintah kita juga mendukung Palestina. Beda dengan di Amerika. Amerika justru warganya mendemo pemerintahnya. Presidennya jangan mendukung Israel karena menggunakan teks pajak. April lalu saya baru dari Amerika, kebetulan melihat sendiri karena saya mengunjungi beberapa kampus ya, dan saya lihat sendiri itu di kampus-kampus sebelum yang di Columbia itu udah rame, tapi saat itu kan saya ke Boston juga ya, atau ke Washington DC, saya lihat di Georgetown itu sudah mulai ada flyer-flyer sebaran ceasefire Gaza, seperti itu. Jadi mahasiswa juga udah mulai bergerak, mereka merasa ini negara demokrasi tapi kok begini gitu, tidak bisa menyuarakan aspirasi rakyatnya. Kemudian juga di beberapa di Boston, kemudian di MIT juga ada tenda-tenda mahasiswa yang mereka ini menyuarakan aspirasi mereka, karena ini adalah merupakan tragedi kemanusiaan yang harus segera mendapatkan perhatian internasional. Dan saya optimis, insya Allah mudah-mudahan kita semua optimis ya, kita mendukung Palestina. Inilah momentum, sampai kapan lagi Palestina akan menderita? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Tentunya adalah masyarakat Indonesia. Kita harus mendukung mereka. Karena intinya adalah pada saat ini Indonesia dengan diplomasinya ini terus bergerak. Karena kita lihat perkembangannya kan luar biasa. Sekarang ini kemarin itu ketika di Dewan Kawan PBB sudah ada 143 negara yang mendukung hak penuh dari Palestina. Palestina menjadi anggota penuh di PBB kan. Ada 9 yang abstain ya, 25 menolak. Tapi itu menandakan dunia ini sudah luar biasa dukungan support kepada Palestina. Ini menjadi kekuatan yang sangat punya makna benar. Dan juga negara-negara yang sudah mendukung ini, terlebih pengakuan negara Irlandia, Spanyol dan Norwegia, itu 3 negara di Eropa yang juga sudah mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka. Dan
Dan ini akhirnya insya Allah akan mempengaruhi negara-negara barat yang lain. Ya ini juga menjadi salah satu tugas mandat negara-negara termasuk Indonesia untuk melakukan lobby-lobby kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina akan segera merubah kebijakannya untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Itu diplomasi Indonesia yang sangat luar biasa, sangat tinggi, dan kita sangat apresiasi. Mudah-mudahan seterusnya juga tetap konsultasi tetap berjalan, karena Indonesia, pemerintah juga akan semakin kuat kalau masyarakat kita juga kuat untuk mendukung Palestina. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Insya Allah luar biasa ya tadi penjelasannya dan pemaparannya, dan memang isu ini harus terus selalu digaungkan. Jadi isu ini, pembicaraan ini tentang Palestina itu harus kita yang ikut serta menggaungkan supaya jangan berhenti untuk tetap dibicarakan, supaya jangan berhenti untuk tetap didiskusikan. Kita berikan banyak masukan, pemahaman dan lain sebagainya, dan terutama challenge juga sebetulnya. Jadi saya ini dunia saya tuh banyak di majelis taklim, banyak di dekat dengan ibu-ibu ya, yang memang sebetulnya pemahaman ataupun pola pemikiran yang kritisnya itu sebetulnya masih kurang gitu. Tapi bagaimana rasa solidaritas yang tinggi itu dari ibu-ibu majelis taklim ini kita tambahkan dengan pemahaman-pemahaman bahwa solidaritasnya itu harus disertai dengan pemikiran-pemikiran kritis dan tahu apa yang ingin disuarakan gitu. Jadi bukan hanya ikut-ikut keseruannya, misalnya keseruan dalam tanda kutip, keseruan membenci Israelnya gitu ya, keseruan turun ke jalannya atau keseruan beryel-yelnya gitu, tapi paham dengan situasi dan kondisi yang terjadi sehingga bisa menurunkan value-value, bisa menurunkan hal-hal yang menurut kita itu akan terus berkesinambungan gitu. Bagaimana kepedulian kita terhadap Palestina ini bisa diturunkan gitu. Jadi saya merasa memang ibu itu punya peran yang krusial di rumah tangga gitu ya, untuk bisa memberikan value, memberikan knowledge, ilmu kepada anak-anak kita, sehingga perlu banget gitu untuk di majelis taklim pun, di pengajian-pengajian dibiasakan atau juga masuk dalam pembahasan tentang apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Paling tidak kita bisa menekankan bahwa sebagai umat Islam ini kita harus kaljasa bilwah. Jadi kita merasa bahwa apa yang terjadi, kayak kita nih pusing kepala, sakit gigi gitu, rasanya bener-bener ambruk lah kita ya Kak, pengen keluar rumah, pengennya di rumah aja istirahat, cari obat dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita lakukan juga terhadap Palestina. Dengan adanya apa yang terjadi di mereka itu, kita merasakan juga hal tersebut gitu. Saya mau highlight sedikit gitu ya. Jadi beberapa waktu ini kan ada kejadian-kejadian lah ya, misalnya ada banjir di Sumatera Barat gitu ya. Terus kita lihat juga ada beberapa postingan tentang saudara-saudara kita juga yang masih sangat di bawah kemiskinan ini ada di Papua dan lain sebagainya. Nah mulai nih ada beberapa pemikiran kritis dari netizen, mungkin teman-teman yang muda-muda gitu ya, yang bilang buat apa sih gitu kepeduliannya buat Palestina gitu kan, kenapa sih pedulinya jauh-jauh banget ke Palestina ini loh, yang terjadi di negara kita juga masih banyak yang membutuhkan dan lain sebagainya. Nah kalau menurut saya dari segi sosial ataupun rasa rasa kemanusiaan kita itu jangan dipilah-pilah gitu. Jadi dimanapun itu kita melihat sesuatu, melihat kemiskinan, melihat hal-hal yang bisa kita bantu tuh dimanapun kita bantu gitu. Jadi bukannya hanya juga kita mau kepengennya karena ini muslim gitu kan, kita di Palestina apa segala macam, tapi kita tutup mata terhadap tetangga kita misalnya, kita tutup mata terhadap saudara kita yang lain yang membutuhkan. Artinya dimanapun kita sebisa kita bantu gitu. Jadi nggak usah mengkotak-kotakan bantuan itu kemana-mana, apalagi juga nyinyir terhadap orang-orang yang mungkin sangat luar biasa pembelaannya terhadap Palestina. Maksudnya dimanapun kita bisa mengeluarkan rezeki kita untuk kita sisihkan, atau mengeluarkan statement-statement yang membantu, mengeluarkan hal-hal yang menjadi rasa kemanusiaan kita, ya kita lakukan gitu. Dan ini insya Allah teman-teman yang muda-muda juga bisa terus menyuarakan, apakah lewat Instagram, lewat X, lewat TikTok, lewat manapun. Saya rasa kita pakai gitu tools ini menjadi satu
sebuah kendaraan untuk kita juga bisa bersuara gitu. Ada beberapa kan yang coba boykot ke beberapa media sosial ini gitu ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri di tempat-tempat inilah kita jadi terbuka gitu untuk pengetahuan kita akan Palestina. Nah, jadi mudah-mudahan makin kesini orang Indonesia juga bukan hanya sebatas euforianya, tetapi paham dengan apa yang terjadi di sana, ikut membela apa yang kita lakukan, seperti tadi yang disampaikan Dr. Mustafa, bahwa kita dari segi pemerintah kita pun alhamdulillahnya inline nih dengan keinginan kita ya, tidak seperti mungkin di Amerika ataupun di negara Eropa lainnya. Nah, cuma memang soal boykot ini nih rasa-rasanya saya merasa memang ada hal-hal yang makin kesini ya, ada dua hal gitu. Jadi kita lumayan sekarang ini kebetulan ada beberapa orang-orang yang saya tahu kena imbas lah dari boykot gitu ya. Artinya UMKM yang mungkin supplier ayam gitu ya, yang memang kita kenal gitu. Dan mereka merasakan lah terkena sangat impact yang sangat besar gitu ya. Dan saya juga di approach beberapa brand yang merasa bahwa tidak mensupport gitu ya, tidak mensupport walaupun namanya ataupun brandnya itu masuk dalam daftar boykot gitu ya. Dan saya mendengarkan apa yang dari mereka sebagai masukan, tapi memang ini suatu hal yang luar biasa dan ini di luar kuasa kita gitu ya. Boykot dari orang-orang ini juga memang sangat jadi kalau mungkin ada yang bilang apa sih gunanya boykot, apakah berpengaruh atau tidak, percaya atau tidak, beberapa brand besar yang kita lihat brandnya itu menjadi daftar boykot itu petinggi-petingginya ada beberapa yang memang berdiskusi dengan saya dan memang mereka terimpact luar biasa. Jadi kalau memang teman-teman merasa kayaknya nggak beli ini nggak ngaruh deh gitu ya, mereka tetap bisa beroperasi atau apa, tapi percayalah mereka sangat terimpact dan memang ini sangat berimbas luar biasa pun kepada brand-brand mereka. Jadi insya Allah mudah-mudahan dalam umur kita bisa melihat Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tentunya kita jangan berhenti untuk terus menyuarakan. Insya Allah mudah-mudahan semua hal yang kita lakukan ini dicatat menjadi amal baik kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kepada siapa Palestina mengadu seperti itu ya. Kemudian tadi juga saya disinggung PBB sudah tidak bisa diharapkan. Jadi jawabannya itu adalah kalau saya lebih kepada negara yang mendukung Palestina itu yang bisa mengadu seperti itu, yaitu dari Indonesia, dari Iran dan beberapa negara yang mendukungnya. Kemudian kalau kita lihat dari sebelum sampai sekarang banyak perkembangan yang sudah terlihat kan. Tetapi kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah kepada siapa Palestina mengadu, yaitu bisa kepada NGO atau INGO seperti misalkan Aman Palestina, yang dimana dia tidak bisa diintervensi oleh negara. Ada di beberapa negara yang saya yakin seperti Aman Palestina, yang ada beberapa negara ya kan, ada yang fokus seperti itu. Karena biar gimana pun perkembangan NGO atau INGO itu sangat masif, sangat besar banget. Nah mungkin Palestina bisa mengadu seperti itu. Nah misalkan tadi disinggung juga bagaimana di Amerika masyarakatnya sudah mulai melakukan demonstrasi dan perlawanan meskipun pemerintahnya tidak mendukung. Ini kita juga melihat people power sudah mulai muncul di negara-negara. Rasionalitas mengenai kesadaran tentang kemanusiaan sudah mulai muncul. Mereka sudah tidak peduli dengan pemimpinnya. Nah, people power ini bisa juga untuk menjadi tempat Palestina untuk mengadu juga. Jadi yang nanti pada akhirnya adalah hati nurani manusia yang bergerak seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat kenapa saya tadi optimis terhadap people power atau terhadap NGO, kita lihat misalkan Indonesia merdeka. Tadi sudah disinggung beberapa negara yang mengakui Indonesia merdeka. Salah satu yang mengakui Indonesia merdeka adalah Australia pada waktu merdeka itu. Tetapi kenapa Australia mengakui Indonesia merdeka? Itu adalah dari masyarakatnya yang mendukung pemerintah supaya segera memberikan memberikan dukungan. Kemudian ada Ukraina juga memberi dukungan kemerdekaan kepada Indonesia di awal melalui masyarakatnya. Jadi ini menunjukkan bahwa
Palestina bisa mengadu nasib kepada people power yang ada di negara-negara ini, yang ada di negara-negara. Karena people power ini, apalagi tadi sudah disinggung kekuatan media sosial. Ya kan, kekuatan media sosial juga ini tidak bisa tidak bisa dipungkiri juga kuat, apalagi kekuatan ibu-ibu ya. Kalau sudah bercerita, udah ngomong lah, udah kayak meledak gitu, cepat banget gitu. Nah seperti itu. Nah jadi jawabannya adalah kepada siapa kita mengadu, ya negara yang mendukung pertama, yang kedua NGO, yang ketiga adalah people power, dan itu saya sangat-sangat optimis. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang ditanyakan ke saya tentang boykot ya. Nah, kalau teman-teman cek lagi, beberapa hari yang lalu saya juga dapat kabar bahwasanya tentang boykot ini bisa berpotensi merugikan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi ke Israel ya, sekitaran 11,5 miliar US dollar. So kalau dikerupiahkan, kan sekarang rupiah meroket ya ke atas tuh 16.400 kurang lebih. So kalau dirupiahkan sekitaran 188 triliun kurang lebih ya, 188 ribu atau kurang lebih triliun lah ya. Banyak sekali yang bisa berpotensi merugikan tentang boykot yang kita lakukan kepada produk-produk Zionis utamanya. Gimana cara tahunya? Nah, kalau teman-teman ingin tahu, salah satu website yang sudah banyak direkomendasikan juga oleh para masyaikh, boleh cek di BDS Movement. Itu salah satu website gerakan boykot juga ya, yang salah satu foundernya ternyata orang Israel itu sendiri ya, orang Israel yang tidak suka kepada Zionisme di sana. Akhirnya dia bergabung bersama 70 orang founder dari BDS Movement tersebut. Nah, di sana dijelaskan banyak sekali produk-produk yang terafiliasi kepada Zionis Israel ya, kepada miliknya lah orang-orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin tahu produk mana yang berafiliasi atau dekat kepada Israel, simple sebetulnya. Produk tersebut mendukung LGBT atau tidak, teman-teman. Rata-rata ya, produk yang mendukung LGBT ya biasanya rata-rata itu memang miliknya daripada orang-orang Zionis, kawan-kawan. Nah, ini juga yang harus agar kita tidak salah sasaran ya, mana yang harus kita boykot dan tidak. Tapi ala kulli hal, semua hal tersebut bisa kita lakukan. Itu adalah macam ikhtiar kecil. Ikhtiar besarnya tentu selalu kita berdoa ya untuk saudara-saudara kita di sana. Keduanya selalu share tentang info kepalestinaan. Boleh juga follow teman-teman akun kami. Dulu akun kami sudah ribuan orang tapi tumbang ya. Karena kami itu salah satu kekurangannya Bu, ada nama Palestina. Jadi kalau aman Palestina, ada nama Palestina sedikit-sedikit di-ban sama Facebook, sama Instagram dan yang lain sebagainya. Mohon doanya juga. Dengan hal tersebut kami juga ingin bertransformasi beberapa bulan ke depan. Insya Allah kami ingin merubah nama kami, bukan Aman Palestina lagi, tapi Amanah Kemanusiaan Global. Agar tadi bagi kami jauh dekat tuh harus dibantu Bu ya. Tadi ibu-ibu kadang juga bilang, nah di Papua saja masih perlu bantuan, atau kalau ada di Indonesia juga masih perlu bantuan. Bagi kami bukan hanya yang jauh, yang dekat juga insya Allah kita akan bantukan. Inilah juga yang disuarakan selalu oleh NGO semacam Aman Palestina. Sedikit bercerita juga, beberapa tahun yang lalu saya langsung ke pengungsi Palestina yang ada di Lebanon. Karena kalau menembus langsung ke Gaza tuh agak sedikit susah Pak ya. Salah satu syaratnya itu aku harus nikah dulu sama orang Gaza baru bisa masuk ke sana. Macam bangunin Kang Muhammad Hussein Gaza tuh mana nikah sama orang sana Bu. Semua dari masuknya ke sana. Kalau seperti kita nih, kalau belum ada alaqah sama orang Palestina, rata-rata tak bisa, tidak bisa diizinkan untuk masuk ke Gaza. So rata-rata memang kami ke para pengungsi utamanya, tapi jangan khawatir. Karena Aman Palestina ini setahu kami ya satu-satunya NGO yang punya langsung kantor di sana adalah Aman Palestina. Jadi kalau mengirimkan donasi ke Aman Palestina, kita tidak memakai perantara pihak kedua, ketiga, tapi langsung kita kirimkan ke kantor kami yang ada di Gaza. Meski baru-baru ini kantor kami hancur juga, dibom oleh orang-orang Zionis Israel. Tapi ala kulli hal ini
perjuangan bersama. Masjid kita dihancurkan, rumah sakit mental juga yang sedang dibangun oleh orang Palestina. Salah satu rumah sakit mental pertama di Gaza juga baru setengahnya udah dihancurkan lagi. Tapi ya inilah salah satu resiko perjuangan kita. Jadilah generasi yang terus turun tangan, teman-teman, bukan hanya sekadar nama, tapi betul-betul turun tangan. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan membantu saudara kita di Palestina dengan doa, dengan berdonasi, atau tadilah sharing tentang info ke Palestina yang insya Allah bisa intisyar, bisa menyebar ke seluruh publik ya. Dan semoga tadi kata Pak Sena ya, people power ini bisa melahirkan ruh atau hamasah yang baru, semangat yang baru, sehingga jangan remehkan juga ya aksi-aksi itu macam kita di Kedubes dan yang sebagainya, itu jadi pelipur lara bagi orang-orang di Gaza tuh ya. Jangan kita remehkan, hal sekecil itu pun ternyata sangat menjadi hal yang besar bagi saudara-saudara kita di Gaza sana, di Palestina sana. Do something intinya ya, do something, lakukan apapun yang bisa kita kerjakan bersama, karena semuanya akan bernilai baik kalau dibarengi dengan niat yang baik juga ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terakhir kata Salahuddin Al-Ayyubi, man hakama Filistin hakama dunya. Barang siapa yang menguasai Palestina, maka dia akan menguasai dunia. Jadi kunci dunia ini ada di Palestina ya. Kalau kita ingin melihat siapa yang menguasai dunia, lihat dulu siapa hari ini dikuasainya Palestina itu oleh siapa. Ya, ternyata oleh Yahudi. Ya, berarti Yahudi lah yang sekarang menguasai dunia. Dulu Umar bin Khattab bisa membebaskan Palestina karena 2/3 atau 1/3 dunia ini bisa dibebaskan oleh beliau. Dulu juga Salahuddin Al-Ayyubi, orang kedua yang membebaskan Palestina, juga sama bisa membebaskan Palestina karena bisa membebaskan beberapa daratan atau negara-negara yang berdekatan dengan Palestina tersebut. Kalau melihat ke sejarah tersebut, Palestina ini akan sangat dekat di antara dua negara, teman-teman. Pertama adalah Syam atau Syria, kedua adalah Mesir. Dan Palestina itu ibarat kepalanya. So Syria dan Mesir ini ibarat kepakan sayapnya. Kalau sayapnya ini masih terbelenggu nih ya tentulah Palestina pun tidaklah leluasa. Dulu Umar dan Salahuddin Al-Ayyubi, teman-teman, membebaskan Palestina itu gak langsung ke Palestina, tapi bebasin dulu Syam ya, bebasin dulu Mesirnya. Yang dua tempat tersebut harus dibebaskan dulu sebetulnya, atau at least pemimpinnya berpihak selalu kepada Palestina. Tapi nyatanya hari ini yang paling dekat saja dengan Gaza ya, Mesir hari ini qadarullah ternyata dikuasai oleh Asisi yang beliau juga ya mengkudeta lah Muhammad Mursi, yang pada 1 tahun kepemimpinannya dibuka tuh seluas-luasnya pintu Gaza, bantuan-bantuan bebas, tapi akhirnya dikudeta ya. Pada akhirnya Mesir pun tidak bisa melakukan banyak hal, padahal negara paling kuat militernya ya di Afrika tuh atau di sekitaran Jazirah Arab itu adalah Mesir. Ya qadarullah. Itulah sahabat-sahabat sekalian, banyak ternyata PR kita, yaitu something lah ya yang bisa kita lakukan, minimal doa, karena doa ini silahul mukmin, senjatanya orang-orang mukmin. Semoga kita semua dan sahabat-sahabat sekalian dari komunitas turun tangan ini termasuk orang-orang yang disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdiri bersama para syuhada di yaumil qiyamah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton. Bagaimana tadi di awal kita ditegaskan maksudnya pemerintah Indonesia dengan perjuangan kita itu inline. Jadi apapun kebijakan yang konkret, kalau misalkan memang ada ya betul-betul dibuka gitu kan tenaga ahli untuk berangkat ke sana, kenapa tidak gitu kan. Kemudian tadi bergeser bagaimana ibu-ibu tidak hanya ikut Jiporia gitu, tapi betul-betul menyampaikan pelajaran tentang Palestina kepada anak-anaknya, kepada keluarganya dulu, skup terkecil gitu. Kemudian bagaimana di atas PBB itu ada yang lebih kuat lagi gitu, yaitu kita semua people power. Dan bagaimana terakhir tentang boykot yang kita udah jadi posisi 1 harus kita pertahanin, harus kita tingkatkan, karena di Palestina sana itu adalah pilihannya hidup atau mati. Maka kenapa kita harus takut dengan pilihan pilih produk A atau B? Mudah-mudahan semua yang disampaikan, semua yang kita diskusikan ini menjadi saksi gitu, bahwasannya kita semua berada di pihak kemerdekaan Palestina. Sebelum saya tutup, mungkin saya ingin menyampaikan satu closing statement. Jika 37.000 syahid,
70.000 tewas, 70.000 luka-luka, dan ribuan warga Palestina kehilangan rumahnya. Ini dalam satu khutbah singkat di Palestina. Kemudian kita masih belum tergerak, maka apa gunanya saya berkhutbah? Berdirilah, mari kita sholat. Kemudian kalau misalkan kita semua berpikir semua upaya kita ini sia-sia, coba kumpulkan satu nasi remeh, kumpulkan satu ruangan ini, kemudian menjadi satu piring, itu bisa menjadi makan satu piring makanan orang-orang Palestina. Maka tidak ada yang sia-sia, semuanya adalah gerakan yang kemudian bisa menuju kepada kemerdekaan dan perdamaian dunia. Terima kasih, tepuk tangan buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.